وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut ngaji kita Aqidatul Awam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa dzurriyyatihi wa alihi. Ya Syekhana Zurran bin Abdullah wa Syekhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sayyid Ahmad Al-Marzuqi wa ila Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki wa ila Ustaz Kiai Ihya Ulumuddin Allahumma fa'alna bi ulamin fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ngaji Aqidatul Awam, membahas tentang akidah-akidah atau hal-hal yang mesti diyakini oleh umat Islam. Terakhir kemarin kita membahas tentang nama-nama para nabi, para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Memang nabi rasul itu jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas hanya 25 saja. Adapun 25 itu nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disepakati statusnya mereka sebagai nabi dan rasul. Maka di dalam ayat Al-Quran itu wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu semua jumlah nabi rasul. Maksudnya nama-nama. Wa rusulan, dan beberapa rasul qad qasasnahum 'alaika. Aku ceritakan mereka kepada engkau wahai Muhammad min qablu sebelumnya, wa rusulan, dan beberapa rasul lam naqsushum 'alaik, kami tidak ceritakan kepada engkau. Jadi ada beberapa rasul yang memang tidak diceritakan kepada Nabi namanya, kemudian dikirim kepada siapa. Nah, maka jumlahnya mereka ini banyak lah. Kemudian kita lanjut sekarang ke nazam berikutnya, bab malaikat. Qala an-nazim rahimahullah, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Satu bait saja. Wal malaku, malaikat, alladzi adalah makhluk, bila abin yang tanpa bapak, wa dan juga tanpa ibu. La akla, mereka tidak makan, wala la syurba, mereka juga tidak minum, wala nauma lahum, dan mereka tidak tidur. Secara ringkas saya terangkan dulu. Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang namanya malaikat. Kita mesti yakin sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam, kalau imannya mau sah, mau dibenarkan, maka di antara rukun iman, rukun itu artinya tiang, pilar, cagak. Kalau mau imannya sempurna, maka di antara rukun iman adalah iman kepada para malaikat. Mananya kita iman bagaimana? Allah memiliki makhluk-makhluk mulia, yaitu para malaikat. Mereka diciptakan dari nur. Kalau manusia diciptakan dari tanah, atau dalam sebagian riwayat juga dari air. Kemudian setan atau jin diciptakan dari api. Nah, kemudian malaikat ini diciptakan dari nur, dari cahaya. Malaikat ini diantara ciri-cirinya mereka tidak ada jenis kelamin, tidak ada gender, tidak ada. Kemudian mereka juga tidak diciptakan, prosesnya tidak melalui ayah dan ibu. Wal malaku alladzi bila abin wa Malaikatnya adalah makhluk yang mereka nggak punya ayah, nggak punya ibu.
Yang diciptakan sama Allah langsung jadi seketika demikian. Tidak melewati proses kecil, kemudian masa muda, tua, itu tidak. Kemudian malaikat juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kemudian malaikat ini sifatnya mereka senantiasa taat 100%, tidak pernah maksiat kepada Allah. Memang diciptakan begitu, tanpa ada unsur syahwatnya. Syahwat makan minum mereka tidak ada, syahwat juga kepada lawan jenis, mereka ini nggak ada gendernya, mereka juga tidak ada. Nah, kita yakini mereka, adanya mereka, wujudnya mereka, dan mereka juga punya tugas-tugas. Tugas-tugasnya banyak sekali, beberapa disebutkan kepada kita lewat melalui Al-Quran ataupun hadis, beberapa juga tidak disebutkan oleh kita, kepada kita. Di antara malaikat itu ada yang hafadzah. Hafadzah itu penjaga para manusia. Penjaga manusia. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada diri masing-masing di antara kalian itu ada hafidhin, ada malaikat-malaikat yang jaga masing-masing kita ini. Jadi kemanapun pergi ada malaikat hafidhin, ada penjaga. Kiraman katibin, mereka ini tugasnya nulis apa aja yang dikerjakan oleh kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian buat, sehingga tidak ada amalan-amalan yang luput, sehingga nanti kemudian ketika di akhirat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di antaranya lagi mereka juga ada yang hamalatul arsy, memikul arsy. Bentuknya malaikat ini kita nggak tahu ya, mungkin diberitahu bentuk aslinya bagaimana, sehingga namanya memikul, bahasanya saja memikul, tetapi kan kita kalau kita memahami bahasa memikul kan di pundak atau di bahu. Tapi jangan kita bayangkan malaikat itu seperti manusia. Wallahu alam, Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Jadi tentang malaikat, apakah malaikat bisa dilihat oleh manusia sebelum di akhirat ya? Jawabannya, kalau dalam bentuk aslinya malaikat itu tidak bisa melihat mereka kecuali para nabi. Kalau manusia yang selain nabi tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk asli mereka. Yang bisa melihat bentuk asli mereka hanya para nabi, para rasul. Adapun kalau di dalam bentuk yang lain, malaikat-malaikat itu di antara keistimewaan mereka bisa berbentuk dengan bentuk manusia atau bentuk yang lain. Maka manusia bisa melihat. Manusia bisa melihat. Kalau dalam bentuk jelmaan, ya, menjelma, maka manusia bisa melihat. Banyak riwayatnya, banyak. Di antaranya yang masyhur, ya, sahabat-sahabat tuh melihat malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada mereka tentang rukun iman, Islam, ihsan. Yang sangat masyhur tuh hadisnya ketika sahabat-sahabat sedang duduk bersama Rasulullah dan satu majelis, tiba-tiba dia datang orang menghadap kepada Rasulullah SAW. Mereka semua di majelis itu nggak ada yang kenal sama lelaki ini. Sangat bersih, pakaiannya putih, wangi. Kemudian juga tidak tampak bekas-bekas perjalanan. Kalau memang dia itu dari jauh, bukan dari kampung situ, mestinya ada bekas perjalanan, kusut, wajahnya lelah, keringetan, atau badannya agak kotor, dan ada debu. Tapi bersih, tidak ada atharus safar, tidak ada bekas safar. Tetapi juga sekaligus kalau memang dia orang situ mestinya pada kenal, tapi ternyata sahabat-sahabat nggak ada yang kenal. Nah, kemudian dia nanya, alimni akhbirni anil Islam. Menghadap kepada Rasulullah, duduk iftirash, duduk berhadapan dengan Rasulullah, sowan kepada Rasulullah, kemudian tanya, akhbirni anil Islam, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, menjawab, al-Islam
Anda syahada an la ilaha illallah, kamu syahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah dan seterusnya. Disebutkan rukun-rukun Islam. Kamu syahadat, kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, kamu haji. Setelah dijawab sama Nabi, dia mengatakan, sodakta, kamu benar. Jawaban kamu benar. Sahabat heran. Ini nanya, tapi kok terus kemudian ngoreksi. Tapi mereka nggak protes, mereka nggak tanya, tidak memutus pembicaraan antara Nabi dengan orang tersebut. Lanjut kepada iman, apa itu iman, apa itu ihsan. Setelah itu terakhir tanya tentang tanda-tanda kiamat. Selepas itu orang itu pergi, hilang. Kemudian Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu siapa yang tadi yang datang? Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa yang datang tadi. Maka Nabi jawab, huwa Jibril yu'allimukum dinukum. Itu tadi Jibril, malaikat Jibril. Datang untuk ngajari kepada kalian tentang agama, rukun-rukun iman, Islam, ihsan. Jadi semacam sandiwara, semacam drama, gitu, semacam drama. Malaikat tanya, seakan-akan kayak nanya, tapi sebenarnya ngajari. Nah, itu malaikat semua sahabat-sahabat melihat jelas siapa laki-laki itu, bentuknya manusia. Nah, itu mereka bisa melihat. Begitu juga Sayyidina Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, juga ketika hamil didatangi oleh malaikat. Ketika didatangi oleh malaikat. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Datang kepada Siti Maryam malaikat. Dan Siti Maryam bisa melihat. Itu kalau dalam bentuk jelmaan, tapi kalau dalam bentuk asli yang bisa melihat hanya para nabi, para rasul. Manusia lain tidak bisa. Wallahu a'lam. Itu terkait para malaikat, keyakinan-keyakinan yang mesti kita yakini terhadap para malaikat. Ya, kita baca. Asyarhu yajibu wajib ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf. Orang yang baligh dan akalnya sehat, tidak gila. Apa yang wajib? Ayya'taqida, untuk meyakini anna lillahi, bahwa sungguhnya milik Allah. Allah memiliki malaikatan, beberapa malaikat alaihi wassalam. Allah Ta'ala, Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul dan orang-orang beriman, semua mereka yakin terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi, kepada Rasul dari Allah. Kullun, masing-masing dari Nabi dan orang-orang iman, amana billah, mereka iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah. Jadi Allah memiliki malaikat. Wahum, mereka para malaikat itu, la yattasifuna bi syai'in, mereka tidak bersifat dengan satu apapun, mimma yattasifu bihil basyaru, dari sifat-sifat manusia. Malaikat tidak bersifat seperti yang dialami atau yang dimiliki oleh manusia, sifat-sifat manusia. Wa min dzalika, di antaranya annahum, sungguhnya para malaikat, khuliqu, diciptakan min ghairi wasitati abin wala ummin, tanpa perantara bapak dan ibu. Kalau manusia umumnya, walaupun tidak semua, umumnya mereka diciptakan melalui proses ayah dan ibu. Tapi kalau malaikat tidak. Wa annahum, dan para malaikat itu, la ya'kulun, mereka tidak makan, wala yashrubun, dan tidak minum, wala yanamuna, mereka tidak tidur juga, wala yattasifuna, mereka tidak bersifat bidzukuratin, dengan laki-laki, wala unutsatin, dan tidak juga perempuan, wala khunutsatin, dan juga tidak banci. Kalau manusia ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang banci juga. Maksudnya mereka dia lahir memang kelaminnya ada dua.
Faman i'taqada, maka barang siapa yang yakin dzukuratahum, malaikat itu laki-laki, siapa yang meyakini malaikat laki-laki, kana mubtadi'an, maka dia membuat-buat keyakinan baru. Mubtadi' itu orang ahlul bid'ah, dia buat keyakinan baru. Fasikon, dan juga dia fasik, dia dosa. Wa fi kufrihi, dalam status kekafirannya dia. Kalau orang meyakini malaikat itu laki-laki gimana? Kafir apa enggak? Wa fi kufrihi qaulani. Tentang pendapat dia kafir atau tidak ada dua pendapat. Jadi ada sebagian mengatakan dia jadi kafir, sebagian mengatakan tidak kafir. Lalu itu yang datang kepada Rasulullah itu yang laki-laki. Ya kalau jelmaan ya bisa saja jadi laki-laki atau perempuan, ya bisa saja kalau menjelma gitu. Karena kan Rasulullah laki-laki, maka maksudnya menjelma jadi perempuan, maka menjelma jadi laki-laki. Tapi kalau bentuk aslinya itu tidak laki-laki juga tidak perempuan. Maka kalau ada orang meyakini malaikat itu laki-laki, nah, maka dia fasik, dia berdoa dan mubtadi', dia ahlul bid'ah. Maksudnya dia meyakini keyakinan yang baru, tidak diajarkan oleh Nabi dan Allah dan Rasulnya, tapi kemudian dia meyakini sendiri, oh malaikat itu laki-laki, dia ambil kesimpulan sendiri malaikat itu laki-laki, maka dia fasik. Kemudian status, apakah dia kufur? Ada dua pendapat. Sebagian mengatakan dia kufur, naudzubillah. Sebagian mengatakan tidak kufur. Wa man i'taqada unusatahum, dan barang siapa yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan, kana kafiran, maka dia jadi kafir. Nah, kalau laki-laki tadi masih ada yang mengatakan enggak kafir. Tapi kalau meyakini malaikat itu perempuan, maka kafir. Li'annahu, karena dia orang yang berkeyakinan bahwa malaikat itu kafir, malaikat itu perempuan, dakhala, dia masuk fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, masuk dalam kategori firman Allah, waj'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Waj'alu, orang kafir itu mereka menjadikan atau mereka berpendapat al malaikata, bahwa malaikat alladzina hum ibadur rahman, yang malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah, inatha, mereka ini meyakini malaikat itu perempuan. Jadi sifatnya orang kafir dalam Al-Quran disebutkan waj'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Jadi kalau orang Islam juga meyakini bahwa malaikat itu perempuan, dia jadi kafir juga. Naudzubillah. Maka ya sudah, yakini saja bahwa malaikat itu tidak ada gender, tidak ada jenis kelamin. Allahu Akbar. Wa aula bil kufri, dan lebih pantas untuk dia kufur, man, orang i'taqada hunusatahum, dia meyakini bahwa malaikat itu banci. Limazidit tangkis, karena lebih rendah lagi, gitu. Kalau perempuan yaitu lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian kalau meyakini kalau ada banci kan juga lebih rendah daripada laki-laki dan perempuan. Maka kalau meyakini bahwa malaikat itu juga banci antara laki-laki dan perempuan, maka ya lebih lagi dia pantas untuk kufur. Naudzubillah. Wahum, dan para malaikat itu ajsamun, adalah jisim-jisim atau materi-materi, bentuk-bentuk, nuroniyatun, yang berupa nur, latifatun, yang lembut, bil arwah, dengan roh, qadiratun alat tasyakkul, mereka mampu untuk menjelma, tasyakul, berbentuk, bi askalin mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Tidak mesti manusia, jadi mereka bisa menjelma jadi apa saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khuliqat, diciptakan al malaikatu, malaikat, min nurin, dari nur, dari cahaya. Wa khuliqa, dan diciptakan al jannu, jin, min marijin, dari apa namanya, nyala, min narin, dari api, dari apa sih namanya, kobaran api. Wa khuliqa, dan diciptakan Adam mimma wusifalakum, dari apa-apa yang kalian disifati dengan itu. Jadi sama, kalau kita
diciptakan dari tanah, ya Nabi Adam juga dari tanah. Rawahu Muslim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Fa arsalna, aku utus ilaiha kepada Siti Maryam ruhana, malaikat kami. Ruh itu diantara nama-namanya, nama-nama lain malaikat Jibril. Fatamatsala, kemudian malaikat itu berbentuk atau menjelma laha untuk Siti Maryam basyaron, dengan bentuk manusia sawiyan yang sempurna. Jadi Quran diceritakan bahwa ketika Siti Maryam hamil, maka dikirim malaikat untuk ngasih tahu bahwa kamu tuh hamil bukan sebagai aib, tetapi justru menjadi karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu. Memang tidak ada laki-laki yang menyentuh, tetapi ya kalau Allah berkehendak hamil, ya hamil saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, wa ahyanan, kadang-kadang, yatamatsalu, menjelma, li, untuk aku, al malaku, malaikat, rajulan, sebagaimana laki-laki, fayukallimuni, kemudian dia berbicara kepada aku. Fa'ai, kemudian aku menghafal ma yaqulu, apa yang dia sampaikan. Nabi cerita tentang wahyu. Kadang-kadang malaikat itu nggak selalu dalam bentuk asli. Kadang-kadang dia berbentuk sebagai laki-laki, kemudian dia ngobrol kepada aku, kemudian aku menghafal apa yang dia sampaikan. Wahyu itu. Al-hadis. Wahum, malaikat itu ashabu ajnihatin, mereka di antara cirinya mereka memiliki sayap. Faminhum, maka di antara mereka, di antara para malaikat, man, ada malaikat lahu janahani, mereka memiliki dua sayap. Ada yang memiliki dua sayap. Faminhum, di antara mereka, man lahu salasatun, ada yang memiliki tiga sayap. Waminhum man lahu arba'atun, ada yang memiliki empat sayap. Waminhum, dan di antara mereka, man yazidu ala dzalik, ada yang memiliki sayap lebih dari empat. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Fatir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, sebagai pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikah, yang menjadikan malaikat, uli, rusulan, sebagai utusan-utusan, uli ajnihatin, mereka ini memiliki sayap, mathna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba', dan empat. Ada yang memiliki dua, ada tiga, ada yang empat. Yazidu, Allah menambah, fil khalqi, dalam penciptaan, ma yasha, apa saja yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Warwa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ra'a, melihat, Nabi melihat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, lahu sittumi'ati janah, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Waktu Isra Mi'raj, Nabi menceritakan melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian beliau menceritakan Jibril itu punya 600 sayap. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu, tapi sama Allah diceritakan bahwa malaikat itu punya sayap. Jangan kan kartun-kartun atau imajinasi-imajinasi kita menggambarkan ya seperti manusia itu punya sayap gitu. Itu karena kita yang bisa kita bayangkan, yang kita bisa melihat ya manusia bentuknya. Tapi Allah menciptakan malaikat, tidak dikabarkan kepada kita bentuk aslinya bagaimana. Wahum, dan malaikat itu majbuluna, diciptakan atas dasar, didasari penciptaan mereka bitta'ati, dengan ketaatan, at-tamati, yang sempurna, lillahi, kepada Allah, wal qiyami, dan dengan bersegera melaksanakan bi awamirhi, dengan perintah-perintahnya Allah. Wa mutahharuna, mereka disucikan, minas syahwat, dari syahwat-syahwat,
al-hayawaniyati yang syahwat hewaniyah, syahwat hewani. Syahwat hewani ya makan, tidur, kemudian kecenderungan kepada laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Wa mubarrauna, dan mereka juga dibebaskan minal muyuli, dari kecenderungan an-nafsiyati yang dinisbatkan kepada diri. Jadi kecenderungan pribadi itu mereka tidak ada. Nah, kalau manusia kan mesti ada kecenderungan nafsu mau cari untung, mau cari apa begitu. Mereka tidak ada. Wa munazzahuna, mereka juga disucikan min anil atham, dari dosa-dosa, wal khotonya, dan kesalahan-kesalahan. Qala ta'ala, Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu mereka takut kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintah Allah kepada mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, la ya'suna Allah, mereka tidak maksiat, tidak membangkang kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintah kepada mereka, wa yaf'alu, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintah kepada mereka. Wa min bainihim, di antara mereka, al-katabah, tugas-tugasnya, al-katabatu adalah tugas pencatat. Ya, pencatat amal, ya pencatat apa saja. Wal hafadhah, ada yang hafadhah tadi yang saya sampaikan tentang penjagaan manusia. Masing-masing manusia punya malaikat-malaikat yang menjaga. Bahkan sebagian riwayat, setiap butir hujan, tetes hujan yang turun itu, setiap tetesnya ada malaikat yang menjaga. Enggak berapa malaikat jumlahnya itu sudah miliaran, triliunan, enggak tahu, enggak ada yang tidak ada yang tahu. Itu dalam riwayat begitu. Jadi hujan, masing-masing tetes itu ada malaikat yang jaga. Wa hamalatul arsy, dan juga ada malaikat-malaikat pemikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dalam surah Al-Haqqah. Wal musabbihun, mereka juga ada yang musabbih. Tugasnya itu cuman zikir aja, baca tasbih aja. Mulai sejak diciptakan tugasnya baca tasbih. Subhanallah, 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 terus sampai kiamat. Enggak ada tugas lain. Maka mereka enggak capek. Ada yang tugasnya begitu diciptakan langsung sujud terus, tidak ada yang lain. Ada yang berdiri terus, ada yang rukuk terus. Wal mustaghfirun, dan ada yang tugasnya istighfar, mohonkan ampun lil mu'minina, untuk orang-orang iman. Ada yang tugasnya malaikat, di antara tugasnya mereka mintakan ampun, istighfar kepada Allah untuk orang-orang iman. Wasajidun, ada yang tugasnya sujud terus. Wasafun, ada yang tugasnya baris berdiri. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat ada yang bersaf-saf, berdiri, berbaris. Jadi tugasnya begitu saja. Wal muta'aqibuna, dan ada malaikat-malaikat yang bergantian fina, untuk tugas bersama kita, untuk bertugas mengawasi manusia, bil laili wan nahar, yaitu bagian malam dan siang. Ada yang tugas bagian shift siang, ada yang shift malam. Makanya amalan-amalan untuk pagi dan petang itu diperbanyak. Karena pagi dan petang itu waktu pergantian shift, gitu. Pergantian shift. Masih pagi ini, maka malaikat yang shift malam mau naik pulang. Kemudian yang malaikat yang shift siang mau datang. Sehingga berkumpul. Jadi yang shift malam belum naik sebelum yang shift siang itu datang. Sehingga dalam hadis-hadis tentang fadilah sholat subuh dan asar, karena subuh dengan asar itu adalah masa pergantian malaikat siang dan malam, maka mereka berkumpul. Kemudian mereka ketika pulang ditanya sama Allah, Allah lebih tahu, cuman ngasih pelajaran kepada kita, sehingga disebutkan dalam hadis, ngasih pelajaran. Bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggal? Maka mereka jawab, ya Rasulullah, ya Allah,
Kami datang, mereka sedang sholat. Kami tinggal, mereka juga sedang sholat. Nah, maka kata Allah, oh kalau kamu begitu, saya hitung mereka sholat terus. Karena waktu datang, waktu sholat asar misalkan. Nah, waktu kami tinggal, sholat subuh, mereka sedang sholat juga. Maka hambamu ini hamba yang taat-taat. Itu diantara fadilahnya. Itu sholatnya. Maka juga termasuk dikir-dikir. Wadhkuri isma rabbika bukratan wa asila. Di antara banyak ayat-ayat Al-Quran tentang zikir itu bukratan wa asila. Bukrah itu pagi, asila sore. Nah, bil asyi wal ibkar. Asyi itu artinya isya, malam, petang. Ibkar artinya pagi. Jadi pagi, petang itu banyak sekali disebutkan. Karena diantaranya itu hal istimewanya adalah tempat atau masa berkumpulnya para malaikat. Sehingga banyak rahmat. Dan kita juga ingin ditulis, disaksikan oleh para malaikat dalam keadaan beramal. Itu muta'akibuna, para malaikat yang bergantian bil laili wa bin nahar, pada waktu malam dan waktu siang. Wa malaikatur rahmah, dan juga ada malaikat rahmat. Wa malaikatun sayyarah, dan ada malaikat sayyarah yang suka jalan-jalan terus muter-muter. Ia betaguna majalis dzikri, mereka tuh mencari majelis zikir. Dan malaikat tuh jalan-jalan terus putar-putar. Apa yang mereka cari? Majalis dzikri, majelis zikir. Nah, kita kok suka duduk di majelis zikir ya, nah, itu dicariin oleh para malaikat. Wa ghairihim, dan banyak lagi yang selain yang disebutkan tadi. Qala ta'ala, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Para malaikat mengatakan, ya kami semua mesti punya maqamun ma'lum, posisi-posisi yang diketahui. Wa sayati, dan akan datang bayanul malaikah, penjelasan malaikat al-asyra yang 10, ma'a wadha'ifiha, beserta tugas-tugas mereka, fi syarhil baitaini taliyaini, di dua bait setelah ini. Insyaallah akan kita bahas berikutnya 10 malaikat yang kita wajib ketahui nama-namanya. Ada pertanyaan? Ya, malaikat itu nggak cuma 10, banyak sekali malaikat itu sampai tidak terhitung. Tetapi yang perlu kita ketahui ada nama-namanya mesti kita ketahui, ya 10 itu. Ya, bukan malaikat ada 10, ya, malaikat ada banyak sekali. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan dalam iman dan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.